Ya halo guys, welcome to my channel membahas seputar hobi badminton. Oke, pada video kali ini saya akan membagikan tips buat kalian ya. Tips yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah tips bagaimana cara memilih raket yang pas buat kalian. Jadi tips ini ditujukan buat kalian yang masih baru banget dalam bermain badminton, yang tidak tahu karakter main kalian seperti apa dan bagaimana cara memilih raket yang pas sehingga nyaman dipakai buat kalian. Atau mungkin kalian yang sudah bermain badminton tapi masih belum menemukan raket yang pas, ya mungkin video ini akan mungkin sedikit banyak akan membantu kalian dalam memilih raket. Harapannya raket yang nanti kalian akan beli, akan kalian pilih tentunya pas buat kalian ya, sehingga kalau pas, kalau cocok kan nyaman dipakai buat bermain, sehingga nanti ketika bermain jadi maksimal ya. Oke, buat kalian yang mungkin sudah berpengalaman, sudah tahu karakter main kalian seperti apa, sudah tahu cara memilih raket sesuai dengan karakter kalian, ya bisa skip video ini, atau kalian mau nonton juga nggak apa-apa. Siapa tahu kalian punya pandangan lain, nanti bisa ditambahkan, sehingga nanti yang nonton bisa lihat komentar kalian dan akan semakin terbuka wawasannya. Oke, sekarang aja kita akan mulai. Di depan saya sudah ada beberapa raket. Ini hanya untuk mendukung aja, jadi ini ada beberapa raket yang memiliki karakternya masing-masing, nanti akan berguna untuk video ini ya, sebagai contoh. Nah, kita mulai. Buat kalian yang masih baru ya, baru dan ingin bermain badminton, kalian belum tahu karakter main kalian seperti apa, apakah sering di depan, apakah sering di belakang, apakah senang bermain cepat, apakah senang bermain power. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu karakter main kalian seperti apa, amannya kalian cari raket yang all-round, jenisnya atau karakternya itu all-round. All-round itu bagaimana? All-round itu bisa dilihat dari balance point-nya, itu dia balance. Jadi dia tidak head-like dan tidak head heavy. Jadi dia balance. Balance itu ya nanti aman digunakan untuk main di depan, aman digunakan untuk bermain di belakang, atau segala jenis karakter bermain. Raket all-round itu aman. Ditandai dengan balance point di kisaran angka 285 sampai 295 kurang. Jadi antara itu ya. Amannya ya, banyak raket yang pakai range ya, balance semuanya pakai range 285 sampai 295. Nah, itu bisa seperti itu. Atau kalian bisa memilih yang langsung tertulis 290, itu nggak apa-apa, atau 285. Biasanya ada plus minusnya, tapi kurang lebih cari yang seperti itu speknya ya, 285 sampai 29, kurang dari 295. Atau bisa cari yang keterangannya mungkin balance atau even balance, nggak apa-apa. Atau bisa juga langsung angka nggak apa-apa, 290 atau 285, pokoknya kisaran itu tadi ya. Itu aman, itu all-round ya. Jadi bisa dipakai di depan, di belakang, dan segala jenis permainan itu bisa. Nah, kalau kalian karakter bermainnya itu seneng di depan, sering main di depan, saran saya pilih raket yang head-like atau ringan kepala. Ditandai dengan balance point-nya itu biasanya 285 ke bawah. Nah, tapi ini yang perlu diketahui, untuk balance point-nya itu dia di angka berapa untuk menunjukkan itu head-like atau balance, even balance atau head heavy, itu nggak ada patokan yang pasti ya guys. Jadi tiap brand punya patokannya sendiri, punya standarnya sendiri-sendiri. Tapi ini hanya sebagai gambaran aja. Jadi head-like itu 285 ke bawah. Bisa juga 290 ke bawah. Itu nanti bisa cenderung ke head-like. Tapi amannya ambil yang 285 atau 285 ke bawah, atau yang tulisannya dia head-like. Itu buat kalian yang suka bermain di depan. Atau bisa juga pilih raket yang dia itu ringan, seperti ini guys. Nah, ini ringannya, beratnya dia 5U. 5U itu meskipun ini dia balance point-nya tinggi, tapi karena dia ringan, jadi swingnya enak ya. Jadi untuk bermain di depan ini juga enak ya guys. Nah, bisa ambil yang 5U atau 6U atau 7U atau yang paling ringan. Tapi menurut saya amannya 5U mentok 6U aja. Itu nanti bisa dipakai di depan. Nah, buat kalian yang karakter bermainnya itu, oh ya guys, tambahan ya, kalau raket ringan selain enak di depan, itu juga untuk main drive itu juga enak ya guys. Ini head-like SND 70, ini dia head-like, meskipun di sini dia terketerangannya 290, tapi realnya tuh dia 285 aja. 285, ada lagi yang saya beli satunya 285 kurang. Jadi untuk bermain di depan enak, dan untuk bermain speed juga enak ya guys, head-like seperti itu. Kalau kalian senang bermainnya dominan di belakang, senang smash, senang menghancurkan lawan atau mendapatkan poin dari smash-smash, gebuk-gebuk, kalian ambil yang raketnya karakternya head heavy, ditandai dengan balance point 295 ke atas.
Seperti itu nanti akan enak ya, karena berat kepala, jadi untuk bermain power enak. Cuma biasanya kekurangannya kalau di depan jadi kurang responsif. Nah, itu untuk karakternya ya, headlight atau balance atau head heavy. Jadi buat kalian yang kalau belum tahu karakter bermainnya seperti apa, ambil yang all round ya guys, yang balance. Nah, kalau kalian sudah tahu, tergantung lihat ya, kalian suka main di depan atau lebih all round atau senang bermain power. Jadi bisa milih yang headlight, balance atau head heavy. Nah, sekarang ke beratnya. Berat yang kalian perlu ambil itu nanti kembali ke kalian ya. Ambil yang 4U atau 3U atau 5U. Saran saya ambil yang kisaran itu aja, 4U, 5U atau 3U. Jangan lebih dari misalkan 6U masih nggak apa-apa ya. Jangan sampai terlalu over seperti 7U, terlalu ringan. Nanti ada yang bagian yang dia kurang enak. Tapi nanti ya terserah kalian ya. Misalkan kalian all-round ya, memilih all-round. Nah, kalau kalian powernya itu masih biasa atau pas-pasan, amannya ambil yang 4U aja guys. Tapi kalau kalian punya power sudah lumayan atau pengen cenderung nanti buat bermain power juga enak, nah ambil yang 3U guys. Kalau ambil yang 5U nanti cenderungnya ke speed. Kalau di tengah-tengah 4U, tapi kalau kalian cenderung power, ambil yang 3U. Cenderung ke speed nanti ambil yang 5U, seperti itu ya. Termasuk untuk bermain di depan. Itu ada yang dia beratnya 4U, ada yang 3U. Nah, kalau yang SND70 ini dia headlight, oke. Meskipun itu tadi ya, dia di sini keterangannya head heavy, tapi kenyataannya dia malah headlight sebenarnya. Dan ini beratnya dia 3U, realnya 3U. Jadi karena 3U, jadi untuk bermain power juga enak. Meskipun dia dimain di depan juga enak, tapi ini untuk bermain power juga enak guys. Itu tadi ya, tergantung kalian. Kalau kalian powernya kurang, amannya ambil yang 5U atau 4U lah ya. Tapi kalau kalian memperhatikan power juga, ambil yang 3U, karena level-level orang kan biasanya kan berbeda-beda ya. Nah, seperti itu. Termasuk juga untuk raket yang head heavy. Kalau kalian masih awal-awal, masih baru-baru, amannya ambil yang 4U aja guys. Tapi kalau kalian punya fisik yang bagus atau pengen buat latihan, kalian besok pengen smash yang kencang, oke, ambil yang 3U, nggak apa-apa. Itu untuk beratnya. Sekarang ke stiffness-nya. Stiffness juga perlu menjadi perhatian buat kalian. Ada yang flex sampai ada yang stiff. Jadi flex, medium, stiff. Lebih detail lagi ada flex, medium stiff, kemudian stiff, seperti itu. Nah, buat kalian yang masih baru, masih awal-awal, saran saya ambil yang flex, mentoknya medium. Karena apa? Raket yang shaftnya itu flex, biasanya kan lentur, jadi akan memberi bantuan dorongan. Jadi buat kalian yang powernya masih lemah, yang awal-awal ya, kalian yang masih baru bermain itu kan powernya belum ada tuh. Atau meskipun power udah ada, tapi kalau gerakannya salah itu bisa jadi nggak maksimal. Jadi raket yang flex tentu akan membantu memberikan dorongan sehingga powernya jadi lebih maksimal. Tapi kalau kalian yang sudah ingin memperhatikan akurasi, ya ambillah yang medium ke stiff. Tapi biasanya kalau teman-teman yang sudah lumayan dan memperhatikan akurasi, biasanya nyari yang cenderung kaku, seperti ini, cenderung kaku. Tapi tentunya tangan juga harus kuat, seperti itu. Nah, itu tadi saran dari saya ya. Nah, selanjutnya yang perlu kalian perhatikan adalah budgetnya ya. Kalian udah tahu karakter raketnya seperti apa, terus tinggal dilihat budget kalian berapa. Kalian tinggal lihat aja dengan budget segitu dapat raket apa. Biasanya raket-raket yang harganya murah itu kebanyakan cari amannya itu biasanya mereka karakternya itu adalah all-round ya. All-round cenderung ke all-roundnya tuh ada yang 5U, ada yang 4U. Tapi kalau kalian budgetnya udah lumayan 300-an ke atas, itu biasanya lebih variasinya lebih banyak. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan di depan saya ini ada raket seperti SND70, ini dia headlight. Kemudian Zilong Wave Nami 311, ini all-round karena beratnya 3U. Jadi untuk bermain power enak. SLR Legend 10, ini beratnya 5U, meskipun kenyataannya 6U, tapi balance point-nya tinggi. Jadi itu untuk bermain di depan enak ya. Meskipun dia balance point tinggi, tapi bermain di depan enak, atau bermain speed enak. Untuk power sebenarnya enak, tapi nggak bisa powerful ya. Flame Force 19, meskipun di spek itu dia balance, tapi dia realnya itu ternyata head heavy guys. Jadi kalian perlu perhatikan juga, kalau dalam memilih secara online ya kalian harus hati-hati. Kalau offline kalian bisa ngukur ya. Dutro 30 Cygnus dari Ebox, ini juga karakternya all round ya, cuma dia cenderung kaku.
Kemudian turbocharging Z Boost ini untuk bermain power ya, karena heavy. Beratnya juga ini 4U tapi realnya 3U. Tamiya ini allround. Di sini balance ya, balance-nya di angka 285 sampai 295. Shaftnya stiff tapi kenyataannya medium. Struktur 9100. Ini dia allround cenderung ke power. Terus cam blade juga dia allround tapi cenderung ke power juga. Ini juga flex ya, extra flex malahan ya, high shaft flex. Jadi buat kalian yang powernya kurang, raket-raket merek Tolson ini tentu akan membantu. Defender V10 dari Ibuki ini allround juga tapi ini medium stiff ya. Balance-nya itu dia even ya. Jadi itu tadi. Kalau dilihat dari raket-raket saya kebanyakan ambil yang balance ya, raket yang ya karakternya allround ya. Karena menurut saya aman, karena saya kalau di tempat bermain itu kan sering berganti pasangan dan posisinya kadang di depan, kadang di belakang. Jadi saya pribadi saya lebih amannya raket yang karakternya allround ke power atau allround ke speed, tergantung nanti. Biasanya saya sekali bawa, ada beberapa raket yang saya bawa. Jadi buat main nanti tergantung kondisi. Seperti itu, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan atau ingin ada tambahan, silahkan aja tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.